a precious invitation. Ketika kita mendapatkan sebuah undangan, artinya orang yang mengundang kita mengharapkan kita hadir dalam apapun kegiatan yang diadakannya. Berarti setidaknya kita termasuk salah satu orang yang ia perhatikan atau dekat atau bahkan penting baginya. Begitupun ketika kita mengadakan suatu acara yang mengundang orang lain di dalamnya, berarti acara tersebut merupakan sesuatu yang penting. Apapun itu, meeting, rapat, syukuran, walimah, dan lain sebagainya. Selain itu, yang biasanya diperhatikan adalah undangannya, bahwa konten atau isinya pasti terstruktur dan cukup detail mengungkapkan siapa yang mengundang dan diundang, di mana tempatnya, kapan, dalam rangka apa, dengan bahasa yang sesuai, dan yang lainnya. Singkatnya, secara konten saja perlu ada adabnya. Yang lebih penting lagi, perkara cara menyampaikan. Beda jika ada orang yang memberikan undangan sekalipun isinya sangat bagus, estetik, indah dipandang, dan cara penting dengan melemparkannya kepada yang diundang. Dengan undangan yang diberikan secara baik-baik dan beradab. Dengan diawali perkataan yang baik, cara menyampaikan yang baik, cara menyerahkan yang baik, intinya cara yang thayyib. Pada Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah memerintahkan kita, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran surah An-Nahl ayat 125. Terlebih jika kita dikaruniai Allah berupa rezeki ilmu yang lebih, baik itu ilmu umum, terlebih ilmu spiritual atau agama dan yang lainnya, maka ada tanggung jawab di sana untuk membagikannya pula kepada mereka yang membutuhkan. Ada rasa ingin mengajak teman-teman yang lain untuk bersama-sama dalam jalan ilmu tersebut. Maka, untuk mengundang mereka harus dengan adab yang baik pula. Meski begitu, terkadang muncul sedikit ujian. Ada banyak perkataan yang mudah kita ucapkan ketika mengundang orang lain, yang tanpa kita sadari menyalahi kemudahan dalam Islam. Islam itu mudah, kitalah yang kadang membuatnya sulit. Berdasarkan surah An-Nahl ayat 125 tadi, kita mentadaburi bahwa untuk mengajak orang lain pada kebenaran, kita diajarkan untuk memprioritaskan hikmah dan pengajaran yang baik. Supaya apa? Supaya lebih mudah diterima oleh orang lain. Ibaratnya ketika kita langsung berfatwa atau menggunakan pendekatan fatwa, boleh tidak, harus begini begitu. Padahal kita bukan ulama, bisa jadi orang lain akan salah dalam menerima. Pun Islam tidak hanya tentang fikih, masih ada akidah, akhlak, sirah, dan yang lain-lain. Amatlah luas. Dalam fikih pun juga masih ada usul fikih, di mana ada kaidah-kaidah tertentu yang harus dipelajari untuk memahami fikih secara utuh. Bahkan dahulu Quran diturunkan melalui Rasulullah secara bertahap, dan lebih banyak bercerita tentang kisah-kisah atau sirah di awal ayat-ayat Quran diturunkan. Gunanya apa? Untuk mempermudah mengambil hikmah. Baru setelah itu Allah menurunkan ayat-ayat Quran yang berupa hukum-hukum dalam Islam. Mengapa ajakan dengan hikmah lebih mudah diterima? Sebab satu, ajakan dengan hikmah disampaikan tanpa kata-kata yang membebani atau memojokkan. 2. Orang-orang lebih relate, sebab yang disampaikan adalah stories by experiences. Yang ketiga, tidak berujung konflik yang dikarenakan pertemuan berbagai perbedaan pendapat. Keempat, tanpa paksaan. Orang memahami dengan kemampuannya masing-masing melalui proses internal dengan diri sendiri. 5. Tidak semua orang bergerak dengan kecepatan yang sama meski tujuannya sama. Dan lain sebagainya. Kita tidak tahu kapan dan bagaimana Allah membuka hidayah bagi hambanya. Maka justru jangan mempersulit diri sendiri maupun orang lain. Sebab Allah sendiri menjanjikan surga serta ampunan yang luas. Kita harus memudahkan intensi dalam beribadah. Kalau ketika kita diundang oleh Allah untuk melaksanakan haji di Baitullah, rasanya sekat-sekat perbedaan yang sebelumnya membatasi kacamata kita akan pudar. Sebab paham bahwa meski dengan perbedaan-perbedaan kecil, asalkan bukan perbedaan secara syariat, tetap kita bergerak pada jalan dan tujuan yang sama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Invite to the way of your Lord wisely. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
Usikumau nafsi bitakullah. Catatan ini adalah resume dari video kajian Ustadz Maman Alihan yang sudah diterjemahkan oleh anak Indonesia dengan judul Islam itu mudah, kita yang buatnya sulit. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.